Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Episode 9 dibuka dengan flashback 14 tahun yang lalu di mana seorang wanita hamil bernama Anna sedang kabur dari kejaran zombie. Dia menyusuri hutan sambil terus memegangi perutnya karena anaknya akan segera lahir. Saat itu Anna sudah janjian dengan Marlin beserta anggota Firefly lainnya untuk bertemu di sebuah rumah. Tapi Anna sampai duluan sedangkan Marlin dan yang lainnya masih belum datang. Dengan terpaksa Anna yang sudah kontraksi pun berusaha melahirkan sendirian. Karena suara zombie masih terus terdengar, dia pun mengganjal pintu ruangan dengan sebuah kursi. Namun zombie terus mendorong pintu itu dan berhasil mendobrak pintunya. Kemudian yang terjadi, Anna pun berhasil melenyapkan zombie dengan pisau lipat. Sayangnya, dia sempat tergigit di paha kanannya bersamaan dengan tewasnya zombie. Tepat setelah Cordyceps mulai menjalar di tubuhnya, lahirlah seorang bayi wanita yang cantik yang tak lain adalah Ellie. Malam harinya, Marlin beserta dua anggota Firefly baru sampai di rumah itu dan betapa terkejutnya ketika melihat Anna sudah melahirkan bayinya sendirian. Di sisa-sisa kesadarannya yang pelan-pelan akan diambil alih oleh Cordyceps, Anna meminta Marlin untuk membawa Ellie ke zona karantina Baston dan mencari seseorang yang bisa merawatnya sambil menitipkan pisau lipat yang nantinya akan dibawa Ellie kemana-mana. Sebelum dirinya benar-benar berubah menjadi zombie, Anna memaksa Marlin untuk melenyapkannya, yang pastinya Marlin tidak tega melenyapkan sahabatnya, apalagi harus melakukannya di dekat anaknya yang baru lahir. Marlin meminta asistennya untuk menggendong Ellie dan karena kondisi Anna yang semakin memprihatinkan, juga kesadarannya yang tak lama lagi akan hilang karena infeksi Cordyceps, mau tidak mau, suka tidak suka, Marlin pun akhirnya melenyapkan Anna dengan menembaknya tepat di kepala. Film pun kemudian kembali di masa sekarang di mana Ellie dan Joel telah sampai di kota Statling untuk mencari laboratorium Firefly yang katanya berada di sana. Saat itu Ellie terlihat sedih dan murung. Joel pun mencoba menghibur dan mengajaknya berbicara sambil menunjukkan makanan yang ia temukan. Namun tetap saja Ellie masih terlihat sedih karena telah mengalami beragam kejadian mengerikan, mulai dari meninggalnya Tess, Sam, dan Henry, Joel yang hampir tewas tertusuk, sampai David si kanibal yang nyaris melenyapkannya. Kali ini Ellie bersikap lebih pendiam, sering ngelamun dan tidak cerewet seperti biasanya. Sebaliknya malah Joel yang terlihat lebih dekat dengan Ellie dan berusaha membuat Ellie melupakan kesedihannya. Seperti biasa ketika sampai di perkotaan yang banyak gedung, Joel dan Ellie harus menaiki gedung tertinggi di sana untuk memantau keadaan kota dari lantai tertingginya. Mereka pun terus berjalan dan ketika akan menaiki sebuah gedung, tiba-tiba saja Ellie menjadi kegirangan dan langsung berlari naik ke atas gedung duluan. Joel pun juga berlari mengikutinya. Ternyata di atas Ellie menemukan sekawanan jerapah yang ada di dekat sana. Sungguh pemandangan
pemandangan yang sangat langka di situasi dunia yang sudah sangat kacau. Melihat Ellie yang tadinya sedih berubah menjadi senang setelah melihat jerapah-jerapah itu, mereka pun mengingat segala rintangan dan bahaya yang telah dilewati bersama selama ini. Jules pun menyarankan Ellie agar menghentikan perjalanan mereka sampai di sana dan kembali ke tempat Tommy di Wyoming untuk menjalani hidup yang damai. Karena tidak menutup kemungkinan mereka berdua akan menemui masalah seperti di kota-kota sebelumnya dan tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan hidup. Mendengar hal itu, Ellie pun mengatakan jika dia tidak mau menyerah dan akan melanjutkan perjalanan karena bagaimanapun dirinya dan Jules telah melewati banyak hal untuk sampai di titik itu dan Ellie ingin melanjutkan perjalanan tersebut sampai selesai. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan mereka sempat melewati camp bekas yang dibangun TNI cabang Amerika saat awal-awal wabah Cordyceps terjadi. Sambil berjalan melewati tenda-tenda di sana, Jules menceritakan pengalamannya yang pernah berada di pengungsian. Tak lama setelah putrinya meninggal karena kejadian tersebut, Jules kehilangan semangat hidup. Namun pelan-pelan dia akhirnya sadar jika harus tetap melanjutkan hari-harinya meskipun tanpa anaknya. Setelah duduk-duduk sejenak sambil ngobrol, mereka berdua pun lanjut berjalan lagi. Tapi tiba-tiba Ellie pun ditangkap oleh orang yang tak dikenal sedangkan Jules dipukul hingga pingsan. Ternyata mereka adalah anggota Firefly. Saat Jules terbangun di sebuah kamar pasien dengan beberapa tentara Firefly di sana, sang ketua gerakan Firefly cabang Boston yaitu Marlene yang ternyata masih hidup dan berhasil kabur dari sana. Marlene mengatakan jika Ellie baik-baik saja dan berpikir kenapa Jules bisa berjalan sangat jauh dari zona karantina Boston tapi masih terlihat sehat dan baik-baik saja dibandingkan dengan kelompok Marlene yang setengahnya tewas karena serangan zombie. Bahkan nyawa Marlene sendiri sempat dalam bahaya. Lalu Marlene menjelaskan jika saat ini Ellie akan dioperasi karena menurut dokter Cordyceps di tubuh Ellie sudah ada sejak dia lahir karena ibunya Anna tergigit tepat sebelum melahirkan Ellie. Jadi bisa dibilang Cordyceps memang sudah menjalar di tubuh Ellie sampai ke otak tapi tidak berbahaya. Karena kondisi badan Ellie yang mengira dirinya juga seonggok Cordyceps seperti mereka, maka dari itu sel Cordyceps itulah yang akan diperbanyak oleh laboratorium dan bisa disebarluaskan ke semua orang. Namun karena Cordyceps menjalar ke otak manusia, tentunya Ellie akan tiada ketika dioperasi. Mendengar hal itu, Jules yang tidak mau kehilangan sosok Ellie yang sudah seperti anaknya sendiri memaksa Marlene untuk segera melepaskan Ellie. Namun Marlene hanya bisa meminta maaf karena itu adalah pilihan dan kesempatan satu-satunya yang bisa dilakukan. Marlene pun memberikan pisau lipat milik Ellie kepada Jules lalu meminta anggotanya untuk membawa Jules keluar dari sana dan jangan segan-segan menembak jika Jules berani melawan. Akan tetapi ketika akan dibawa keluar melalui tangga darurat, Jules berhasil menembak 2 orang Firefly yang membawanya. Dari sana, Jules terus berjalan menuju ruang operasi sambil melenyapkan para tentara satu persatu yang berdatangan, juga seorang dokter, dan sampai akhirnya ia berhasil menemukan Ellie. Jules pun langsung membawa Ellie yang masih pingsan pergi dari sana, namun dia dihentikan oleh Marlene yang menodongkan senjata. Marlene mengatakan jika Ellie pasti mau
mau untuk mengorbankan dirinya demi keberlangsungan hidup umat manusia. Meskipun tidak dapat dipastikan berhasil, setidaknya Firefly sudah mencoba membuat vaksin demi menghilangkan wabah. Daripada mereka terus bertahan hidup dan suatu saat Ellie bisa saja tewas dicabik-cabik oleh zombie atau mungkin dilenyapkan oleh sesama manusia. Namun Joel tidak memperdulikannya dan saat ada kesempatan dia langsung menembak Marlin. Setelah itu dengan mengendarai mobil anggota Firefly, Joel pun membawa Ellie pergi menuju Wyoming. Beberapa jam pun berlalu dan Ellie yang sudah sadar pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Marlin baik-baik saja. Joel pun berbohong jika tadinya Firefly akan mengoperasi Ellie, tapi tidak jadi karena ternyata mereka sudah mencoba kasus seperti Ellie berkali-kali. Maksudnya banyak orang selain Ellie yang ternyata kebal terhadap opiocordyceps dan setelah diteliti tidak ada dokter yang bisa membuat vaksinnya. Kebohongan Joel pun berlanjut. Dia mengatakan bahwa ada bandit-bandit berbahaya yang datang menyerang dan Joel segera menyelamatkan Ellie dari sana. Tapi sayangnya Marlin tidak selamat. Itu semua dilakukan Joel untuk meringankan pikiran Ellie agar tidak semakin bersedih atas kematian seseorang, sekaligus untuk menyelamatkan nyawa Ellie dari operasi opiocordyceps yang bisa membuatnya lenyap seketika. Beberapa hari kemudian setelah menempuh perjalanan jauh, mesin mobil pun bermasalah dan mereka berdua harus melanjutkan dengan berjalan kaki menuju Wyoming yang jaraknya kurang dari 5 km dari sana. Joel dan Ellie pun mengobrol dengan berjalan menyusuri bukit hingga akhirnya Wyoming pun sudah terlihat dari kejauhan. Sebelum lanjut jalan, Ellie pun terdiam sejenak dan dengan tatapan sedihnya ia menceritakan bagaimana dulu pembunuhan pertamanya dilakukan yang ternyata dia terpaksa menembak sahabatnya Riley ketika sudah berubah menjadi zombie. Setelah insiden mereka terkena gigitan zombie di dalam mall, Ellie pun sangat merasa bersalah mengingat orang-orang terdekatnya sudah terbunuh seperti Riley, Tess, dan juga Sam. Mendengar itu, Joel pun berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika itu semua bukanlah salah Ellie karena semua orang pasti berada di titik rendah dalam hidupnya, terutama ketika teman atau saudara bahkan orang tua yang meninggal. Rasa sedih yang muncul akan membuat orang tersebut semakin terpuruk dan sebagai manusia janganlah terlalu lama larut dalam kesedihan, melainkan harus terus menjalankan kehidupan untuk menemui hal-hal baru yang layak diperjuangkan. Karena satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Lalu Ellie pun bertanya apakah Joel benar-benar jujur tentang semua hal yang terjadi di markas Firefly. Dan dengan yakinnya agar Ellie tidak semakin sedih, Joel pun tetap berbohong dan mengaku jika semua yang dia ceritakan tentang markas Firefly adalah sebuah fakta. Mulai dari Firefly yang menyetop penelitian vaksin karena terlalu sering gagal, banyaknya orang yang kebal seperti Ellie, sampai penyerangan bandit ke markas Firefly dan membuat Marlin tewas. Dan inilah akhir dari perjalanan Joel dan juga Ellie pada season pertama The Last of Us. Season kedua kabarnya akan diproduksi tahun ini, jadi kemungkinan akan dirilis tahun depan. Terima kasih buat sahabat yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar dan nantikan juga alur cerita film selanjutnya.